Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali ya, dalam sesi yang ke-8 ini. Ya, kita akan lanjut berdiskusi mengenai penyakit menular dan kerusakan lingkungan. Ya, dalam konteks yang akan kita diskusikan, karena saat ini kita masih berada dalam masa pandemi ya, jadi kita akan coba bahas ya kaitan pandemi COVID dan kerusakan lingkungan ya. Nah, yang melatar belakangi diskusi kita pada sesi ini adalah bahwa pandemi COVID itu ya kita ketahui kalau lihat dari urutan pertamanya itu bisa dibilang sebagai sebenarnya bencana karena kegagalan teknologi ya, ceritanya seperti itu. Namun karena konteksnya ini magnitude-nya besar ya, sehingga keluar dari suatu wilayah, kemudian suatu negara, kemudian melebar ke berbagai negara sampai ke berbagai benua, maka ini disebutnya sebagai pandemi seperti itu ya. Nah, kasusnya yang terjadi pada saat awal itu mungkin ini melibatkan adanya faktor atau adanya pembawa ya, dalam hal ini adalah kaitannya dengan hewan gitu, dan kemudian coronavirus yang kemudian dicurigai itu bisa dibawa dari cairan tubuh yang ada pada kelelawar seperti itu ya. Nah, jadi COVID-19 bisa dinyatakan sebagai emerging infectious disease ya, atau EID, akibat sebenarnya diawali oleh zoonosis begitu. Jadi lebih dari 60% ya emerging infectious disease ini itu berawal dari zoonosis. Jadi karena kita paham zoonosis ini adalah dibawa oleh binatang ya, bersumber binatang, sehingga pasti menyangkut masalah ekosistem ya. Nah, yang ramai sebenarnya atau kaitan masih dengan coronavirus itu adalah SARS ya. Jadi SARS masih dalam satu keluarga SARS. Jadi SARS-CoV-2 ini, nah itu adalah coronavirus strain baru yang ini dianggap menjadi penyebab COVID-19 gitu ya. Nah, sejarahnya mungkin nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, tapi yang terpenting adalah bahwa transmisi penyakit menular ini ya itu terkait dengan perubahan iklim yang juga sekarang terjadi, sehingga kaitan dengan temperatur ya, kaitan dengan nanti iklim yang berubah-ubah, kemudian juga mobilitas manusia ya, kaitan dengan sekarang ini mungkin kondisi transportasi, industri ya. Nah, itu akan menjadi sebuah kondisi lingkungan yang mungkin menambah crowded begitu ya, karena bicara virus ya itu sangat terkait erat dengan iklim yang ada sebagai subsistem dalam sebuah ekosistem besar kehidupan manusia begitu, sehingga perubahan iklim ini dikhawatirkan bisa mengganggu proses migrasi hewan, ekosistem yang saling mungkin bertabrakan atau bahkan bisa jadi saling satu sama lain saling menghancurkan begitu. Kemudian ada kegiatan deforestasi yang juga saling bertimbal balik. Nah, ini dikhawatirkan itu menyebabkan zoonosis ini kemungkinan itu akan berkembang lagi ya. Nah, jadi kita tahu bahwa hutan itu adalah sebuah ekosistem dan juga merupakan habitat ya dari hewan-hewan atau binatang yang mungkin saja itu bisa menjadi faktor ya, atau perantara dalam membawa kuman atau bibit penyakit ya. Nah, jadi faktor lingkungan yang terkait dengan yang sama-sama kita ketahui itu dengan adanya himbauan 3M gitu kan ya. Jadi kaitannya di sini adalah sangat erat dengan kondisi lingkungan gitu. Nah, kenapa? Karena 3M itu yang pertama adalah memakai masker gitu kan. Nah, salah satunya adalah memakai masker. Nah, pakai masker itu sangat terkait erat dengan istilah pergerakan udara gitu ya. Masker yang seperti apa? Bagaimana cara masker memakainya gitu kan ya? Apakah masker yang itu disposable sekali ganti kan gitu ya? Terbuat dari bahan apa? Karena ini sangat terkait dengan
udara yang bergerak, kemudian apa yang ada di udara, begitu kan, sehingga sebenarnya virus ini tidak bisa bertahan lama di udara, tapi informasinya virus ini sudah berubah, beradaptasi sehingga bisa bertahan lama ada di udara. Nah, ini menyebabkan kondisi yang merugikan buat kita, ya. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa menular itu, atau bukan menular, artinya disebarkan itu melalui droplet, ya, atau aerosol. Nah, sehingga tadi itu harusnya udara kita melindungi kita itu dari droplet dan aerosol yang mengandung virus COVID ini, ya. Tapi kenyataannya karena kondisi polusi udara yang cukup mengkhawatirkan, ya, di beberapa kota besar gitu, ya, saya sih berpikir harusnya virus COVID-nya mati gitu, ya. Nah, tapi ternyata bukan itu. Justru kondisi ini menjadi komorbid gitu, ya. Jadi menjadi komorbid yang ada di Indonesia ini selama ini itu potretnya adalah akibat dari pencemaran udara yang itu jauh sebelum pandemi ini terjadi, ya. Nah, jadi kasus-kasus yang terjadi saat ini, ya, itu bisa berdampak langsung maupun juga tidak langsung, ya. Nah, jadi kaitannya dengan zoonosis yang kadang-kadang kita suka menganggap hal ini biasa saja gitu, ya. Tapi sebenarnya justru hal ini yang ternyata kalau kita perhatikan, ya, seperti Ebola itu juga disebabkan oleh penyebarannya itu oleh kelelawar. Nah, jadi kita suka melupakan rantai makanan, ya, yang terjadi pada hewan atau binatang di sekitar kita, ya, termasuk insektisida, ya, serangga. Nah, itu juga kita taunya nyamuk menggigit gitu, ya, tapi kita tidak sadar bahwa nyamuk itu bisa berkembang biak lebih cepat saat ini. Nah, itu juga salah satu yang perlu dikhawatirkan. Nah, ada satu istilah itu adalah permafrost, ya. Nah, jadi permafrost ini itu adalah tanah yang berada di titik beku, ya. Nah, ini biasanya terletak di ya yang dingin lah, ya, kutub utara misalkan gitu. Nah, jadi ini merupakan tempat pelindungnya bakteri dan virus. Nah, kita paham sebenarnya, ya, kalau dia dibekukan gitu, ya, istilahnya dorman gitu, artinya hanya dilemahkan atau dia istirahat, ya. Tapi permasalahannya ini adalah ribuan atau jutaan tahun. Nah, apakah memang ini benar terjadi seperti itu? Nah, kalau ini terjadi, bercanda saya itu seperti kita nonton film Jurassic Park itu, ya, dari nyamuk yang terperangkap di bebatuan dan kemudian masih mengandung darah yang dia sebelumnya menghisap darah dinosaurus gitu, ya. Jadi genetisnya masih ada gitu. Nah, jadi itu yang secara ilmiah gennya, ya, gen dari virusnya, ya. Jadi bukan virusnya tapi mungkin gen dari virusnya, sehingga ini dengan kondisi yang sekarang permafrostnya mencair, kemudian bisa saja itu kemudian akan menjadi masalah buat di kehidupan sekarang ini, ya. Nah, oke, jadi ada prosesnya, kita harus paham apa itu agen patogennya, kemudian apa itu siapa vektornya, ya, dan kemudian hostnya itu siapa. Kalau kita, ya, berarti kita harus paham terhadap 3 hal itu tadi, ya. Nah, jadi pola penularan penyakit terkait dengan kerusakan lingkungan ini, ya. Jadi kita harus perhatikan ketersediaan dan akses terhadap air, kemudian sanitasi, ya, kemudian penanganan sampah, penanganan limbah, dan juga terkait dengan vektor, ya, itu. Nah, jadi transmisi, ya, itu juga dipengaruhi oleh keberadaan hostnya, jadi kita sendiri, ya. Jadi semakin padat jumlah manusia, itu juga akan berpengaruh. Kemudian binatang atau vektor tadi yang dipaksa pindah ke pemukiman, itu juga menjadi salah satu faktor risiko. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.